PDI Perjuangan, PDIP, plans to file a lawsuit with the Constitutional Court, MK, regarding the recent Banten gubernatorial election, citing alleged anomalies in the voting process. The party's leadership believes that discrepancies exist between pre-election survey results and the actual quick count outcomes, which showed Andressoni and Dimyati Natakusuma leading significantly over their opponents, Aaron Rakmi Dayani and Ade Sumardi. In response to DIP's intended legal action, Yudi Budi Wibowo, head of the winning team for Andressoni Dimyati, stated that such a move is a normal part of the democratic process. He emphasized that MK is the appropriate body to handle electoral disputes and expressed no concerns about the lawsuit. Ahmad Basara, a senior PDIP official, indicated that they would present evidence of the alleged irregularities to support their case in court. This situation follows a surprising victory for Andressoni Dimyati in the Banten gubernatorial election, where they reportedly received 56.01% of the votes against 43.99% for their rivals, despite earlier surveys suggesting a different outcome. PDI Perjuangan, PDIP, memutuskan untuk menggugat hasil pemilihan gubernur, Pilgub, Banten ke Mahkamah Konstitusi, MK, karena mereka mendeteksi adanya anomali dalam hasil pemungutan suara. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan bahwa kekalahan pasangan calon yang diusungnya, Airin Rahmi Diani Ade Sumardi, tidak sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan elektabilitas tinggi mereka sebelum pemilihan. Basarah menyebutkan bahwa hasil survei menunjukkan dukungan di atas 70%, tetapi hasil quick count menunjukkan perolehan suara yang jauh berbeda, di mana pasangan Andressoni Dimyati Natakusuma unggul dengan 57,52% suara. PDIP juga mencurigai adanya intervensi kekuasaan yang mungkin memengaruhi hasil pemilu, terutama karena Airin sebelumnya sukses dalam perannya sebagai ketua tim pemenangan Prabowo Subianto di Banten pada Pilpres 2024. Basarah menilai bahwa situasi ini sangat tidak logis dan berencana untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan untuk disampaikan ke MK. Reaksi masyarakat Banten terhadap keputusan PDI Perjuangan, PDIP, untuk menggugat hasil pemilihan gubernur, Pilgub, ke Mahkamah Konstitusi, MK, bervariasi. Beberapa poin penting dari reaksi masyarakat dan pengamat adalah sebagai berikut. Kekecewaan terhadap hasil Pilgub. Banyak warga Banten merasa kecewa dengan hasil Pilgub yang tidak sesuai dengan harapan mereka, terutama mengingat dukungan yang tinggi terhadap pasangan Airin Rahmi Diani Ade Sumardi berdasarkan survei sebelum pemilihan. Mereka melihat gugatan PDIP sebagai upaya untuk mencari keadilan dan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap proses pemilu yang dianggap tidak transparan. Dukungan terhadap gugatan. Sebagian masyarakat mendukung langkah PDIP untuk menggugat hasil pemilu, dengan harapan bahwa MK dapat mengusut dugaan anomali dan kecurangan yang terjadi selama pemilu. Mereka percaya bahwa proses hukum ini penting untuk menjaga integritas demokrasi di Banten. Penerimaan dari tim pemenangan lawan, tim pemenangan pasangan yang menang, Andressoni Dimyati Natakusuma, menyatakan bahwa gugatan PDIP adalah bagian dari mekanisme demokrasi dan tidak masalah jika PDIP ingin membawa kasus ini ke MK. Mereka menilai bahwa MK adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Kekhawatiran akan stabilitas. Beberapa warga juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa gugatan ini dapat memicu ketegangan politik di Banten. Mereka berharap agar proses hukum berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut di masyarakat. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat Banten mencerminkan campuran antara kekecewaan, dukungan terhadap upaya hukum, dan kekhawatiran tentang stabilitas politik di daerah tersebut. Perbedaan utama antara hasil quick count dan hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, terletak pada metode penghitungan, keakuratan, dan status hukum dari hasil tersebut. Quick count. Metode quick count adalah metode penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei independen. Hasilnya diperoleh dari pengambilan sampel data di sejumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang representatif. Proses ini dilakukan dengan menghitung suara yang masuk di beberapa TPS dan mengolahnya untuk memproyeksikan hasil pemilu secara keseluruhan. Kecepatan. Hasil quick count biasanya diumumkan dalam waktu beberapa jam setelah pemungutan suara selesai, memberikan gambaran awal tentang hasil pemilu. Status hukum, hasil quick count bukanlah hasil resmi dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ini hanya merupakan proyeksi berdasarkan sampel yang diambil, sehingga dapat berbeda dari hasil resmi yang diumumkan oleh KPU.
Real count. Metode real count adalah penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU menggunakan data dari seluruh TPS tanpa sampling. Setiap suara dihitung secara manual atau dengan sistem digital berdasarkan formulir resmi hasil penghitungan suara C1 dari setiap TPS. Kecepatan, proses real count memakan waktu lebih lama dibandingkan quick count, seringkali berlangsung selama beberapa hari hingga minggu setelah pemungutan suara, karena melibatkan verifikasi dan validasi data dari seluruh TPS. Status hukum, hasil real count adalah hasil resmi yang diumumkan oleh KPU dan memiliki kekuatan hukum sebagai dasar untuk menetapkan pemenang pemilu. Ini adalah satu-satunya hasil yang diakui secara sah dalam proses pemilihan. Secara ringkas, quick count memberikan estimasi cepat berdasarkan sampel, sementara real count adalah penghitungan resmi yang akurat dan sah dari seluruh suara yang diterima.